Sahabat sekalian, hari ini lain dari yang lain. Kalau sebelumnya kami dari sekolah tani lebih banyak bicara dan menghabiskan waktu untuk berada di pertanian di Cimenyan, Kabupaten Bandung. Sekarang hari ini saya dan teman-teman relawan sekolah tani ingin berbicara tentang Temanggung. Yang mana kebetulan saya ini lagi diajak oleh Pak Faiz, Ketua Yayasan Odesa Indonesia, untuk ke rumah orang tuanya yang berada di Temanggung, Jawa Tengah. Saya bersama Pak Faiz, lalu Hakim, Haifa, dan juga Fadia 2 hari ini berada di Temanggung. Urusannya lebih ke hal-hal santai, walaupun sangat penting. Nah, sebagai dokumentasi, saya spontan menyempatkan untuk membuat siaran ini. Di rumah orang tua Pak Faiz ini, nama dusunnya sangatlah menarik teman-teman, yaitu Kauman. Nah, kata Kauman ini terkenal di mana-mana menurut saya ya. Kata Kauman ini ada yang di Jawa Tengah, ada yang di Jawa Timur, bahkan di daerah Bandung pun, di daerah Sunda ya, ada juga daerah yang namanya Kauman. Kalau dari sisi sejarah, tentu Yogyakarta yang paling terkenal dengan Kaumannya, di mana Keraton Jogja juga berada di area Kauman. Nah, sebenarnya ada apa dengan Kauman? Tentu bukan saatnya saya membahasnya sekarang, tetapi sedikit saja saya akan membahasnya, bahwa perkampungan bernama Kauman ini memiliki sejarah sejak zaman Mataram Islam. Dari sisi bahasa, kita kenal Kauman ini dari istilah kata kaum yang merujuk pada kumpulan orang-orang pemeluk agama Islam. Karena di Kauman ini sering dikenal melahirkan banyak agamawan. Maka Kauman seringkali identik dengan banyak pemuka agama. Kalau zaman dulu banyak penghulunya, nah di Kauman, Kaloran, Kabupaten Temanggung ini juga kental dengan kaum santri. Saya kemarin sempat bertanya-tanya dengan orang di sini. Kauman di Kaloran Temanggung ini juga banyak dihuni oleh penghulu. Dulu ceritanya, tanah orang tua Pak Faiz, yaitu almarhum Kiai Haji Wasil Adnan ini memiliki penghulu terkenal. Terus ada cerita juga bahwa masjid besar atau masjid jami yang merupakan masjid tua di sini itu dibangun sekitar tahun 1920-an. Nah, keluarga Pak Faiz ini di sini juga merupakan keluarga santri. Kata orang tuanya, yaitu yang warga sini, dulunya keluarga yang rumahnya dekat masjid ini merupakan satu keluarga besar. Ada yang Islamnya mengikuti Nahdlatul Ulama, ada juga yang Muhammadiyah, bahkan ada juga yang ikut pada Persatuan Islam atau biasanya kita mengenal dengan Persis. Nah, satu keluarga tapi berbeda-beda nih. Hanya beda organisasi tentunya, bukan beda agama ya. Ada hal yang menarik setelah saya berbicara dengan beberapa orang di sekitar sini, bahwa ternyata bapak dan ibunya Pak Faiz itu ternyata bukan berasal dari asli sini, melainkan dari kota Temanggung, yang rumahnya dulu di belakang penjara dekat dengan kantor pendopo Kabupaten Temanggung. Namun kemudian setelah lulus pesantren di umur 30-an tahun atau 32 tahun, bapaknya Pak Faiz ini, yaitu Kiai Haji Wasil Adnan, pindah dan membangun rumah di sini. Sebelumnya tanah di sini milik saudaranya, yaitu bernama Haji Arsyad. Nah, Haji Arsyad ini merupakan seorang penghulu agama dan juga tokoh dari Persatuan Islam atau Persis. Nah, setelah itu Kiai Haji Wasil akhirnya menetap di sini, tepatnya pada tahun 1965. Kemudian Kiai Haji Wasil ini mendirikan pesantren. Sedikit pengetahuan setelah kemarin saya berbincang-bincang, Kiai Haji Wasil ini merupakan alumni Pondok Tegalrejo, Magelang, murid dari Kiai Haji Hodori, dan juga murid dari Kiai Haji Amin di Payaman, Magelang. Dan beliau juga pernah menyantri di Lasem, berguru pada Kiai Haji Maksum atau yang biasa dikenal dengan sebutan Mbah Maksum Lasem. Nah, sekarang saya akan mau berkeliling ke pesantren di Kauman ini. Nama pesantrennya yaitu Ridho Allah. Dan dari cerita yang saya dapat, pesantren ini tidaklah besar. Santrinya sejak dulu hanya sekitar 80 hingga 100 orang saja. Tetapi dalam 10 tahun terakhir ini semakin banyak santrinya karena mulai ada sekolahan, yaitu ada jenjang SMP dan SMA, sehingga santri di sini jumlahnya menjadi ratusan.
Nah teman-teman, pada siang hari ini di samping saya ada Pak Joko ya Pak ya. Halo Pak, selamat datang. Nah, beliau ini merupakan seorang guru yang mengajar di sini ya Pak, di SMP dan SMA. Fadlul Wasil. Ya, SMP dan SMA Fadlul Wasil. Bapak itu dulu katanya kuliah di UGM dan IKIP ya Pak. Iya. Karena tadi saya pengen tahu nih sejarah pondok di sini gitu. Iya. Karena selain saya datang ke sini untuk studi, pengen tahu kalau pesantren yang di sini tuh seperti apa. Karena kebetulan saya juga mondok Pak dulu di daerah Wonosobo. Oh iya iya. Iya, saya SMA-nya di Wonosobo Pak, di pesantren. Bapak boleh gak ceritain sedikit sejarah singkat pondok ini? Kalau bisa sampai berdiri, meluas, akhirnya banyak Iya. santri gitu gimana Pak? Saya di sini ngaji di sini mulai tahun 71. Wow. 71. Wah. Saya kelahiran 64, kemudian 2 tahun itu saya umur 4 tahun sampai 6 tahun itu saya ngaji di rumah sama ibu saya. Kemudian mulai ngaji di pondok ini bersama Mbah Kiai. Itu mulai saya kelas 2 SD nggak salah. Ya. Tapi waktu itu baru ngaji Quran ya. Nah, itu tahun 70-an awal. Tapi berdirinya pondok ini saya lupa ingat ya. Saya masih ingat itu pas bangun pondok itu saya masih ikut ayah saya ke sini ikut bantu-bantu. Itu ayah saya yang bantu-bantu tapi saya ikut main itu. Tapi belum waktu itu belum tahu kalau ini mau jadi pondok gitu. Di sebelah masjid waktu itu masih bangunan kayu. Nah, itu tahun 6 berapa ya? 69 apa 68 ya? Wow. Itu saya belum sekolah kok. Belum sekolah. Nah, terus dan waktu itu ya santrinya baru sekitar masyarakat sini yang ngaji di situ. Itu aja masih belum ada yang istilahnya asrama di sini, belum ada masih anak-anak ngaji kayak rumah datang sore gitu. Ngaji, ngajinya tiap sore kayak madrasah. Iya kayak madrasah itu. Terus lama kelamaan itu ada dari luar desa datang ke sini. Terus nanti kalau malam Jumat kan biasanya libur, malam Jumat pada pulang. Dan nanti Jumat sore datang lagi. Waktu itu masih masak sendiri santri-santri itu. Masak sendiri. Jadi kalau kesini bawa kayu bakar sama bekal itu. Nah, akhirnya makin lama makin meluaskan, banyak sekali yang ngaji di sini. Sampai saya SMA itu sudah puluhan, mungkin ratusan. Dan pondok ini sudah mulai disekat-sekat per kamar-kamar, ada kamar-kamarnya ini. Betul. Nah, itu udah banyak gitu. Saya SMA itu berarti sudah berapa tahun ya? Mulai dari 71 sampai 80. Ya hampir 11 tahunan ya. Iya. 10 tahun, 11 tahun itu udah banyak. Dan jadi banyak karena Mbak Kiai dulu juga selain ngajar di pondok ini juga ngajar selapanan. Tahu selapanan? Oh, nggak tahu Pak, itu gimana? Selapanan itu pengajian rutin di kampung-kampung, tapi setiap hari yang 35 hari sekali. Misalnya Ahad Pahing di satu tempat, nanti Ahad Pahing lagi kan 35 hari di satu tempat. Ini di tempat lain hari Kamis apa, ini Rabu apa gitu. Oh, kayak gitu ya? Nah, jadi hampir setiap hari itu penuh. Makanya itu kalau siang itu ngaji dari Hurinda 1 jam 2 jam itu di kampung-kampung gitu. Nah, akhirnya dari situ terus banyak yang ngaji di sini. Nah, saya ngaji hanya dari SD sampai SMA karena selepas SMA itu saya harus kuliah, saya berhenti ngajinya. Saya nggak ngaji lagi. Oh, berarti waktu Bapak kecil itu belum ada asrama ya ini? Belum, baru tempat apa ya? Tempat menginap aja ya. Udah ada tempat menginap kayak gitu. Sudah ada tempat menginap. Tapi kalau saya SD itu baru ada berapa ya? 3 kamar kalau nggak salah. 3 kamar. Berarti hitungannya kalau orang atau bukan sekarang berarti belum nyebut santri ya? Berarti pondok gitu. Anak pondok gitu. Oh gitu Pak. Iya. Oh, itu mungkin ada tapi hanya beberapa dan itu yang jauh-jauh juga bisa dihitung jari kali ya Pak? Atau udah cukup agak banyak waktu saya SMP sudah mulai agak banyak. Ya.
Dan saya kalau pulang sekolah ya pulangnya ke pondok. Ya. Kan dulu sini belum ada sekolahan. Iya. Saya kalau ke SMP harus ke Temanggung yang jaraknya kira-kira 10 kiloan. Wow, jauh sekali. Di sini belum ada SMP, apalagi SMA ya. Baru SD aja. Dan waktu itu kan yang anak-anak yang meneruskan ke SMA itu boleh dibilang anak sini masih jarang. Iya, masih jarang. Jadi saya meskipun anak sekolah, anak kampung, tapi teman-teman saya ya malah anak-anak pondok, anak-anak santri. Gitu. Makanya sampai ketika saya mau melanjutkan ke UGM itu saya pamit sama si Mbah Tos, Mbah Yai. Iya, kan. Yo, ora apa-apa. Saya disarankan gitu. Ya nek ya sing jurusannya ya sing rada agak-agak gini maksudnya. Ada korelasinya dengan pondok gitu. Akhirnya saya ambil jurusan sastra Arab itu di UGM. Tapi ya halangannya saya nggak selesai itu di UGM. Nggak apa-apa itu sih, Pak, pondoknya itu seperti itu kan. Kalau menurut saya dengan Pak Joko kuliah di musik juga jadi nambah pengalaman, meskipun sekarang juga jadi guru lagi gitu, Pak. Itu menurut saya keren sih, apalagi pernah mengalami yang namanya kuliah di 2 tempat, meskipun memang pasti ujung-ujungnya kita harus merelakan salah satunya. Salah satu harus kalah. Iya. Bukan karena nggak bisa, tapi karena bentroknya itu ya, Pak ya. Waktunya yang iya. Nah, kira-kira Pak, kalau menurut Bapak gitu ya, kedatangan Mbah Yai ini selain pengaruhnya itu selain pada pendidikan santri, kira-kira apa sih Pak untuk masyarakat di sini? Jadi bukan hanya tentang ngajinya itu loh Pak. Untuk masyarakat di sini apa ya Pak? Kalau pengaruhnya ya ini kita agak sedikit flashback ya. Iya. Jadi Kaloran ini memang terkenal dari zaman dulu katanya. Dari tokoh-tokoh yang ada di Kaloran ini masih kaitannya dengan sejarah zaman dulu. Itu memang lekat sekali, maka disebut Kaloran. Itu ada yang mengartikan kaloko ing paran. Kaloran itu kaloko ing paran itu maksudnya terkenal di mana-mana. Oh gitu. Ya. Paran itu kan kemana-mana ya. Kaloko itu terkenal, kaloko ing paran. Ya. Tapi ada ya sampai sekarang pun yang namanya Kaloran ini memang penuh dengan tokoh-tokoh yang tidak main-main. Di sini dulu pernah ada tokoh PKI yang besar, ada dari sini. Tokoh Buddha dari sini juga besar. Tokoh Kristen juga ada. Oh, bukan Islam aja berarti? Ya, bukan Islam aja. Dan alhamdulillahnya yang Islam juga ada. Jadi mula ini ya Kaloran ini menjadi salah satu percontohan untuk moderasi beragama. Iya, moderasi beragama. Kebetulan kalau Kauman ini ya memang mutlak 100% Muslim. Tapi kalau kita ke luar itu misalnya ke selatan atau ke timur itu sudah desa di sebelah itu sudah betul-betul desa Pancasila. Tetangganya itu sudah Kristen, tetangganya Buddha. Bahkan ada yang satu rumah itu macam-macam. Nah, maka pernah Kauman ini juga Kauman khususnya ini mengalami apa ya? Betul-betul hampir di titik nadir agama Islam ini hampir mati lah ketika waktu itu PKI Jaya ya tahun 65 itu PKI Jaya itu di sini mengerikan. Ya memang Mbah Wasil pendiri pondok ini bukan satu-satunya yang mendatangkan Islam di sini. Ya sebelum Mbah Wasil sudah ada Islam di sini. Tapi pernah mengalami kevakuman dengan waktu itu ya zaman PKI dan zaman misionaris Kristen Katolik itu gereja di mana-mana di sini. Dan banyak masyarakat kita yang dalam tanda kutip masyarakat miskin itu banyak mendapat bantuan dari misionaris itu. Nah, kalau daerah yang sebelah timur kayak Ngelangok, Kalimanggis itu memang di situ memang basic Buddha. Basic Buddha. Pokoknya di sana ada wihara, ada tempat apa ya semacam kampus gitu ya untuk perguruan agama Buddha. Itu memang kuat sekali.
Jadi yang nggak heran kalau ini memang menjadi kecamatan percontohan untuk moderasi beragama. Nah, bahwa datang itu dengan penuh keprihatinan. Hampir-hampir masjid itu tidak ada yang menginjak lagi. Masjidnya kotor, kemudian apa itu tempat airnya banyak lumut, airnya keruh. Sedih sekali. Pak, terus gimana itu, Pak? Bawasir itu pertama kali Bawasir memang asli turunan orang sini ya, tapi mudanya itu kan ngajinya nggak di sini. Iya. Ngaji di beberapa tempat mungkin setahu saya ada di Tegalrejo, di Ngeleto, atau di mana lagi itu. Nah, terus pas Bawasir masih datang ke sini itu masih numpang di rumah sebelah sini. Nah, di sini masih kebun-kebun itu. Nah, itu yang baru mulai ngajar ngaji itu ya hanya beberapa. Nah, dengan perjuangan yang gigih sampai akhirnya di desa sebelah, dusun sebelah yang notabene dalam tanda kutip itu kampung Kristen, itu Mbah Wasil berani-beraninya mendirikan masjid di sana. Nah, itu pengaruh di luar kegiatan ngajar di pondoknya ya. Mbah Wasil itu sempat mendirikan masjid di dusun Mengor. Ya, waktu itu Mengor itu mungkin 80% Kristiani. Tapi Mbah Wasil dengan mujahadah dan sebagainya terus bekerja sama dengan Bapak Kepala Desa waktu itu sampai bisa mendapatkan tanah di sana. Nah, yang sekarang ini menjadi masjid. Nah, setelah itu kemudian Islam menjadi berkembang. Nah, di hal-hal lain di luar KBM, di luar pelajaran atau di luar ngajar itu Mbah Wasil memang sangat intens ya, dengan masyarakat itu. Sampai hal-hal yang terkecil pun diopeni. Banyak yang kemudian misalnya ada orang sakit datang ke sini minta dikasih doa, terus kalau ada orang melahirkan minta nama. Minta nama, hampir semua. Pokoknya anak-anak orang-orang yang adik saya, seangkatan adik saya itu rata-rata ya udah yang ngasih nama mesti Mbah Wasil. Sampai adik saya yang kedua, ketiga pun yang ketiga, keempat itu yang ngasih nama Mbah Yai. Dan hampir di semua masyarakat sini ya kalau mau ngasih nama anak datang ke sini ke Mbah Yai. Itu sampai segitunya. Ya, bahkan sampai ke hal-hal yang sifatnya politis ya. Misalnya ada pilihan kepala desa, ada pilihan bupati, mesti Mbah Wasil ini menjadi rujukan. Jangan badai milih sih, Mbah Wasil milih siapa gitu. Baru kita ikut gitu. Itu pengaruhnya sampai segitu. Jadi tidak hanya ngajar saja, tapi ya di lini kehidupan yang lain. Itu. Jadi benar-benar ini ya Pak, kalau yang saya tangkap Mbah Yai Wasil ini selain karena memang mungkin ini Pak, karena pengajarannya bagus, sehingga orang-orang juga menjadi percaya. Betul, iya betul. Punya apa ya, kredit point tersendiri terhadap Mbah Wasil, sehingga Mbah Wasil ini betul-betul ya Mbah nek cara Jawa, orang Jawa itu Mbah itu kan disembah. Memang ya sampai orang memanggilnya itu Mbah Wasil, sudah bukan Pak Kiai lagi ya. Sudah Mbah Wasil, Mbah sudah. Nah, itu sudah derajat yang paling tinggi gitu. Ya karena itu banyak yang tidak ngaji pun ini contoh ya, contoh kecil misalnya orang Mengor yang dalam tanda orang Katolik, orang Kristen itu kecilnya dulu kan mesti pernah ngaji di sini, sehingga sampai ketika kembali ke desanya itu dia kok kembali ke Kristen lagi, itu tetap masih menjalankan apa ajaran yang masih diajarkan oleh Mbah Wasil. Contohnya itu saya punya teman namanya Pak Baris. Pak Baris itu orang Kristen, tapi kalau nyembelih ayam baca Bismillah. Ambian Mbah Yai marahi ngono gitu, diajari gitu. Terus tetangganya itu kalau mau minta tolong nyembelih ya ke Pak Baris itu. Padahal Pak Baris itu bukan Islam. Tapi tetap masalah pemotongan hewannya tuh syariat Islam. Iya, pakai syariat Islam. Ya itu pengaruhnya Mbah Wasil sampai ke orang-orang non Muslim. Sehingga ya alhamdulillah kalau di sini itu kalau nggak pernah ada gesekan. Karena orang-orang yang non Muslim pun tetap
menghargai. Bahkan Ya, sampai pas yang datang ke sini tuh ya, iya iya. sampai yang datang ke sini ya, misalnya tuh apa datang berobat atau datang apa, itu ya tidak semuanya Muslim. Wah, itu dan masalah hidayah itu Iya. alam ya. Betul betul. Itu luar biasa. Hingga sampai sekarang itu ketika Mbah Wasil tahun 2006 itu sedo itu yo masyarakat sini koyo kehilangan pegangan. Iya betul. Ya. Nah, tapi alhamdulillah sekarang anak-anak ini putra-putra ini sudah besar-besar sehingga ya sudah bisa melanjutkan perjuangan Mbah Yai. Seperti itu. Jadi Pak, tapi bisa jadi ya kan tadi ini kan dusunnya bisa dijadikan contoh percontohan moderasi beragama ya Pak. Ya. Terus kan tadi sampai ada orang-orang yang Muslim bahkan untuk menyembelih hewan aja pasti pakai Bismillah. Pasti baca Bismillah. Tapi bisa jadi ya Pak, ada masalah-masalah pribadi yang mungkin orang non Muslim datang juga ke Mbah Yai gitu ya Pak. Ya kalau misalnya terus terang ya itu kalau masalah politis ya misalnya orang mau apa ya ini misalnya masalah pilihan nih tidak harus orang-orang hijau yang datang ke sini, orang kuning pun datang, orang biru datang, bahkan orang-orang yang merah dalam pun datang ke Mbah Wasil. Ya saya nggak tahu itu tapi itulah Mbah Wasil itu kan pengaruhnya sungguh tidak hanya di dunia pesantren saja, tapi hampir di semua lini kehidupan tadi, di semua. Sampai ini masyarakat kita itu ya meskipun masyarakat kita ya dalam tanda kutip masyarakat kauman ini, iya, Pak. meskipun tidak semuanya ngaji, tetapi semuanya hampir mempraktekkan atau melakukan ajaran-ajaran yang pernah disampaikan oleh Mbah Wasil. Contohnya di sini kan jarang anak mabuk. Oh, Meskipun iya. tidak semua anak sini ngaji, tapi di sini nggak ada yang jadi maling. Alhamdulillah. Oh iya. Tadi saya juga kaget Pak. Kan saya dari Bandung ya Pak ya. Tadi tuh ngelihat di halaman rumah ada motor, Ya. tapi kuncinya gantung Pak. Iya. Lah kalau di Bandung itu udah Hilang. hilang motornya. Iya. Di sini itu kuncinya nempel iya. Beberapa motor itu Pak, nggak cuma satu dong, Iya. banyak itu. Iya, kadang sampai malam nggak diambil juga nggak apa-apa. Di sini. Iya, ya alhamdulillah di sini gitu. Ya meskipun mungkin di luar sana mereka nakal, mereka mabuk atau gimana. Tapi ketika di sini, nggak, bahkan di bulan puasa pun, kalau di sini orang yang non Muslim pun nggak berani kalau di sini mau merokok atau mau minum. Itu nggak. Padahal Mbah Wasil itu nggak pernah ngelarang. Nggak pernah silakan ngelarang. aja Ya gitu. silakan aja mau itu hanya kewajiban orang Muslim. Tapi ya itu pengaruhnya Mbah Wasil itu alhamdulillah sampai sekarang masih diteruskan oleh gus-gus yang lain yang putra-putranya. Sehingga ya itu meskipun tidak semua warga sini itu pintar ngaji, tapi semua insya Allah mengamalkan. Jadi kalau mesti ada yang nanya, kok rata nang masjid, kok nggak pernah ke masjid, kenapa? Gitu lah. Di sini kan masih kekeluargaannya masih bagus. Oh iya. Kok nggak pernah ke masjid, kenapa? Masuk angin ya? Itu masih ada ya gitu. Artinya orang itu kalau nggak pernah datang, nggak pernah sowan ke Mbah Yai, nggak pernah datang ke masjid, itu kan ada perasaan kayak bersalah gitu loh masyarakat sini. Saya kalau datang itu orang masjid itu izin lah, paling nggak izin, segan atau gimana sama Mbah Yai. Ya, jadi mesti kalau orang sini itu ada beberapa hari kok tidak sowan, mesti sowan. Akhirnya sowan gitu. Entah itu punya keperluan atau apa atau enggak, atau sekedar hanya di sini hanya duduk-duduk. Sowan ke Mbah Yai. Dah, setelah itu pulang. Bahkan kadang-kadang ya Mbah Yai nggak keluar, Mbah Yai tidak menemui kadang-kadang. Tapi kalau udah datang ke rumah Mbah Yai itu rasanya sudah ya, tenang-tenang gitu. Atau sekedar ngobrol-ngobrol di serambi masjid sama Mbah Yai itu memang semacam menjadi menjadi kebutuhan kalau orang sini ketemu dengan ulama, ketemu dengan kiai. Nah sekarang ya udah ketemu sama gus-gus ini ya. Iya. Ya, kalau lama nggak ketemu tuh rasanya gimana? Kayak ada yang kurang ya. Ada yang kurang gitu. Sampai punya hajat apapun mesti matur dulu. Nah, misalnya zaman dulu antum wajib, Mbah, saya mau nikahkan anak gitu. Sebaiknya hari apa? Sebenarnya tanggal berapa? Nah, jodohnya kok ini itu bersudi itu gimana itu gitu. Selalu menjadi rujukan dalam segala hal. Itu. Nah,
Itulah pengaruhnya Mbah Yai, dan itu dengan berjalannya waktu kan pengaruh itu makin luas. Iya, makin terkenal sana sini ya, Pak, kalau gitu. Iya, gitu. Ya, gitu. Masya Allah, keren sekali. Jadi terlebih tadi bukan hanya dari masyarakat sini aja yang percaya sama Mbah Yai ya Pak. Jadi sehingga mendatangkan santri-santri juga di sini, santrinya jadi makin banyak. Makin banyak. Ya. Saya melihatnya keren sekali berarti ya Mbah Yai itu. Oh, berarti kalau misalkan ngaji gitu semuanya dipegang sama Mbah Yai, Pak? Ya, pada tahun-tahun pertama iya. Mbah Yai semua kitab, semua jenjang. Tapi setelah 10 tahun kemudian itu sudah banyak santri-santrinya itu yang membantu ngajar yang junior-juniornya. Apa itu ini Pak, beberapa apakah ngajinya nanti dipegang sama yang santri-santri yang sudah mulai bagus ngajarnya gitu Pak? Iya. Oh, jadi itu sudah ada semacam kayak apa ya, tutor sebaya atau apa ya. Jadi santri ngajar santri gitu. Terutama untuk yang ngaji kayak ngaji Quran, ngaji tajwid, ngaji yang kayak Aqidatul Awam, Tufatul Atfal dan sebagainya, itu yang ngajar kakak-kakak kelas gitu. Gitu. Kecuali yang ini belajar jadi guru juga ya. Iya. Tapi alhamdulillah akhirnya ya rata-rata mereka setelah pulang dari sini mereka jadi pemimpin di Waduh, keren sekali. Di rumah masing-masing, di desanya masing-masing. Ya. Rata-rata jadi imam masjid atau jadi, bahkan banyak yang kemudian punya pondok juga di daerah lain gitu. Oh, mendirikan pondok juga? Iya. Wah, keren banget itu. Iya. Insya Allah, Masya Allah. Tadi setelah membahas yang sejarah pengaruh Mbah Yai ya Pak, tapi saya pengen main berandai-andai nih Pak. Seandainya semisal Mbah Yai Wasil itu tidak kesini lah, atau tidak mendirikan, kira-kira kalau menurut Pak Joko nih, keislaman di desa ini aja kira-kira bagaimana ya Pak? Apakah seperti apa gitu? Mungkin ya bukan hanya keislaman, ini di luar takdir Allah ya. Oke, Pak. Kalau seandainya Mbah Wasil tidak kesini, tidak ada di sini ya, mungkin kita ini sudah PKI atau Buddha. Yang tadi ya Pak. Atau mungkin Kristen, karena memang di sekitar kita ini pengaruh Buddhanya kuat sekali, pengaruh Kristennya, misionaris ini kuat banget. Di samping itu apalagi tokoh-tokoh yang di sini dalam tanda kutip itu, orang-orang besar di sini itu rata-rata komunis. Jadi ya nggak tahu lah, maka ini menjadi sebuah keberuntungan bagi kami orang-orang Kauman terutama ini, dan ini pengaruhnya menjadi keluar seperti tadi. Ya itu kalau di luar takdir, kalau Mbah Wasil kok nggak ada, ini yang nggak datang ke sini, ya mungkin kami ini sudah tidak seperti ini sekarang mungkin. Tidak ada pondok. Itu ekstrimnya ya. Iya, tidak ada pondok, tidak ada anak ngaji ya kan. Kalau nggak dididik sendiri kan mesti dididik orang lain kan? Iya. Karena dipengaruh di luar Kauman ini sungguh luar biasa, kuat sekali. Sampai sekarang pun kuat. Ya pokoknya ini berbicara data ya. Agama Buddha itu terbesar di Jawa Tengah. Di Jawa Tengah itu ada sekian 200.000 sampai sekian juta. Itu yang terbanyak di Kabupaten Temanggung. Jadi umat Buddha Indonesia itu paling banyak di Jawa Tengah. Jawa Tengah paling banyak di Kabupaten Temanggung. Temanggung paling banyak di Kecamatan Kaloran. Jadi warga Buddha Kecamatan Kaloran ini terbesar se-Indonesia. Wow. Komunitasnya paling banyak. Maka kalau Harta Timur Daya di Jakarta sana mengadakan kegiatan, itu kadang-kadang mengambil pegawai, mengambil anak buah atau mengambil pekerja dari sini semua. Saking besarnya pengaruh. Udah kalau Borobudur ada acara ya dari sini yang muati. Di sana. Iya. Oh gitu Pak. Paling banyak jamaahnya dari sini. Nah itu, Jawa Tengah paling besar, Temanggung paling besar, Kaloran. Terus ini Pak, saya tertarik yang tadi katanya ada tokoh yang Buddha ada, yang Kristen ada. Nah, yang PKI ada Pak. Iya.
Itu yang tokoh PKI itu sebelum ada Mbah Yai atau sesudah? Belum. Oh, sebelum. Iya. Oh, terus gimana Pak masyarakat? Masyarakat sini ya kalau yang bukan masyarakat muslim seperti kita ya, Iya, iya. banyak yang kemudian mereka kesangkut. Nah, kemarin tahun 2001 ketika orang-orang ex PKI itu mau mengadakan reuni mayat. Jadi korban PKI yang korban tahun 65 yang meninggal pada tahun itu mau diambil, mau dikumpulkan jadi satu makam. Satu makam satu lubang atau satu makam tempat? Satu tempat. Oh, satu tempat. Satu tempat itu sudah disediakan tempatnya, sudah digali beberapa lubang, mau dijadikan satu, yaitu dijadikan tonggak sejarah bahwa itu nanti orang yang ada dari Cilacap, dari Purwakarta, dari Semarang, dari mana itu sudah datang itu. Rencana tanggal 1 Muharram itu 1 Suro itu mau diadakan penguburan kembali. Jadi kerangkanya sudah diambil dari beberapa daerah di sini. Wah, tapi itu 2001 itu Bawaslu sudah pengaruhnya sudah kuat. Oh iya. Nah, akhirnya masyarakat Islam yang sini menolak kalau orang nggak mau dijadikan pusat sejarah. Kan nggak mau kita. Akhirnya kita melawan dan akhirnya alhamdulillah itu bisa kita tolak, jadi tidak jadi dilaksanakan di sini. Apa itu gara-gara Mbah Yai juga menolak? Iya jelas, nah itu. Apalagi ini putra-putra Gus-Gus ini sudah besar-besar, sudah bisa berpikir yang mereka dengan dikomandani Gus-Gus ini menolak. Yang menolak tidak hanya masyarakat itu, tapi hampir seluruh Kabupaten Temanggung datang dari Parahan, dari Tembuara, dari Candiroto, semua datang ke sini menolak. Se-Jawa Tengah berarti. Habis Jawa Tengah itu, itu hampir terjadi breng, tapi kemudian masih terkendali lah. Orang-orang mau pulang dengan dengan lega. Akhirnya mayat itu dikembalikan ke sana lagi ke tempatnya masing-masing. Oh gitu, dikuburin di tempatnya masing-masing. Iya, balik gitu, nggak tahu di mana. Itu kira-kira Pak, inisiasi siapa sih yang bisa menjadi seperti itu? Apakah ya itu tadi di sini? Iya, kan di sini ada tokoh besar itu. Tapi ini ya, saya tidak menyebut. Iya. Saya tidak menyebut produk ya, saya tidak menyebut nama. Coba 2001 ya, wah saya belum lahir Pak. Tahun 2001. Ya saya belum lahir itu. Makanya saya pengen tahu sejarahnya itu gimana. Iya. 2001 itu kan sesudah era Orde Baru ya. Iya. Jadi ketika keran demokrasi itu mulai dibuka agak longgar, itu terus orang-orang X itu merasa wah saya dapat tempat gitu ya, saya boleh melakukan ini, saya boleh. Tapi kita orang Muslim ya tetap namanya apa? Hal-hal seperti itu kan sensitif sekali ya. Iya betul Pak. Ya, kita tidak bisa menerima itu. Iya. Nah, Pak Joko tadi kita sudah berbicara tentang kiprahnya Pak Mbah Yai ya. Sekarang saya mau beralih sama penerus-penerusnya Mbah Yai. Iya. Nah, kalau menurut Pak Joko, kan setelah Mbah Yai meninggal itu diteruskan oleh generasi-generasinya Mbah Yai. Ini nih Pak, perbedaannya tuh apa sih antara zaman yang masih ada Mbah Yainya dengan zaman yang sekarang penerus-penerus Mbah Yai atau putra-putranya Mbah Yai gitu? Iya. Secara prinsip nggak ada perubahan. Cuma perubahannya agak pada generasi sesudahnya. Sama Gus-Gus ini kan kebetulan Mbah Yai itu punya putra yang kakung, punya anak yang laki-laki itu ada Gus Najib, Gus Mansur ini, Gus Faiz, terus Gus Ibrahim, Gus Makmun, Gus Yahya, Gus Afif, Gus Haidar, ada 7 yang kakung. Tapi ketujuh-tujuhnya ini boleh dikatakan punya spesialisasi yang berbeda-beda. Kalau Gus Najib itu memang spesial ngaji sepuh. Ngaji sepuh itu ngaji kitab kayak Mbah Yai dulu. Kalau Gus Ibrahim ini spesial nahi mungkarnya. Jadi beliaunya itu lebih getol ke penggalangan massa dari organisasi terutama di anak-anak mudanya ya, yang kebetulan sekarang bernaung di bawah GPK itu. Nah itu memang betul-betul jadi
Ibrahimnya kayak zaman dulu ya, kayak zaman Nabi Ibrahim. Gus Ibrahim itu ya Gus ini Gus Faiz ini lebih ke hal-hal yang khaliah, hal yang sifatnya kehidupan masyarakat langsung. Iya betul. Ya, dia mendalami pertanian, mendalami peternakan dan sebagainya. Sementara Gus Yahya kan ke politik. Beliaunya sekarang menjadi anggota dewan. Ya, terus Gus Afif, Gus Adik ini ngajar secara formal di pondok. Jadi memang kayak tanpa kita sadari kayak sudah dibagi-bagi tuh. Kamu bagian di sini, kamu bagian di sini. Bahkan Gus Makmun itu mempunyai keahlian terapi. Kan aneh loh. Ternyata dulu Mbah Yai itu dulu juga sering dimintai tolong oleh orang-orang yang lagi menderita sakit. Dan itu diteruskan Gus Makmun. Gus Makmun yang spesial di bidang itu. Nenek semuanya memang ngaji secara formal, ngaji pondok, semuanya pondok. Ada yang di Sarang, ada yang di Tegalrejo, ada yang di Kerapiak, macam-macam itu. Tapi di samping ilmu agamanya, beliau ini juga dikaruniai ilmu-ilmu lain. Seperti tadi saya katakan, Gus Ibrahim di penggalangan massa, pegang beberapa organisasi masyarakat, kemudian ini pengajian rutin ini Gus Najib, Gus Faiz ini lebih ke masyarakatnya ya. Iya. Nggak tahu kok apa dulu sama Mbah Yai memang dibagi-bagi atau tidak, saya juga nggak tahu. Tapi kok akhirnya mereka menempuh jalan itu sendiri-sendiri. Sesuai passionnya dan tidak ada yang sama. Iya. Tidak ada yang sama. Iya. Nah itu. Dan alhamdulillah ini dengan berbagai passion dari putra-putra ini, alhamdulillah ini pondok ini menjadi makin berkembang. Di samping itu juga yang masih meneruskan selapanan tadi, itu kayak Gus Najib punya selapanan. Ya, terus ini Gus Makmun juga punya. Tapi karena Gus Makmun khusus pemuda itu pengajian pemuda di beberapa tempat. Keren sekali. Nah itu nek apa ya, kalau memang yang asli ngendikane Mbah Yai dulu itu masih dijalankan oleh putra-putra. Mas sekarang karena eranya sudah era modern seperti ini kan, putra-putra ini juga mengikuti lah. Iya, betul, mengikuti. Betul. Nah itu kalau yang ada di politik, di kemasyarakatan, di kental di pondok juga ada. Terbagi-bagi. Terbagi-bagi. Dan hampir bisa dibilang kalau dulu semua permasalahan masuk ke Mbah Yai, tapi sekarang masuk ke pintu-pintu sudah ada yang nampani ya, masing-masing. Masalah apa? Oh ini Gus Najib. Masalah apa? Oh ini Gus Ibrahim. Gitu. Masalah apa? Oh ini Gus Makmun. Ini sekarang sudah ya dengan perkembangan zaman seperti itu. Oh udah, jadi nggak semuanya sama satu Gus aja gitu. Dan malah ini Gus Makmun ini putra keempat ini kan juga ketua di Basnas. Di Basnas. Jika yang megang TK juga Gus Makmun, yang sekolahannya. Yang SMP ini Gus Yahya. Itu sudah berjalan bagus lah. Masyarakat sudah tidak bingung nih, mau butuh apa, mau minta apa, keperluan apa, sudah ada plot-plotnya. Oke Pak. Nah Pak Joko, kita berlanjut ke pertanyaan selanjutnya. Tadi sudah berbicara tentang sejarah, lalu lanjut ke Mbah Yai, lalu lanjut ke penerus-penerusnya. Nah sekarang karena tadi berbicara tentang penerus-penerusnya Mbah Yai ya Pak, jadi seberapa besar sih masyarakat sekarang bisa menghormati keluarga-keluarga Mbah Yai ini? Terus dari kan tadi kata Pak Joko masih sama ya, nah itu diceritakan saja Pak bagaimana ya? Oh iya. Kalau apa ya artinya kebesaran Mbah Yai sendiri itu masih alhamdulillah
masih terjaga sampai hari ini. Bahkan masyarakat sekarang, terutama masyarakat ini kan sekarang kan sudah mulai pada ngaji, sehingga sudah mulai ngerti bagaimana menghormati seorang guru, bagaimana menghormati dzurriyyah dari para guru-guru. Nah, alhamdulillah kalau di masyarakat pengaruh Mbah Wasil itu boleh dibilang masih mengalir lah, masih ada. Artinya malah justru sekarang ini menjadi lebih melebar. Mengapa? Karena kalau dulu Mbah Yai itu hanya terkenal hanya sebagai sosok seorang muslim gitu, di luar Islam ya, dia seorang tokoh muslim. Tapi kalau putra-putra ini tidak hanya sebatas sebagai tokoh muslim. Ya, bahkan sudah mempunyai tambahan predikat lagi. Ya, kalau misalnya kayak Gus Yahya, dia tidak hanya terkenal seperti seorang Gus, seorang Kiai, tapi dia juga kan seorang politisi. Iya. Karena berkecimpung di ranah politik. Di ranah politik gitu. Kayak ya Gus Makmun juga, dan itu menjadi semakin apa ya? Masyarakat itu semakin segan, semakin menaruh harapan, menaruh hormat berlebih. Iya. Sampai ini saat ini kan lagi bangun masjid. Wah, ini pengaruhnya putra-putra ini sungguh luar biasa. Boleh dikatakan masyarakat kita ini gampang ini digawe kepenak, dibuat enak. Sudah semuanya sudah diurusi oleh putra-putra ini. Jadi kalau di tempat lain mungkin mau bikin masjid semegah itu ya harus mengeluarkan kocek sampai ratusan juta mungkin, bro. Tapi kalau masyarakat kita ini hanya sekedar ikut-ikutan infak, tapi sudah semuanya boleh dikatakan sudah ditanggung oleh. Nah, itu menjadi lagi membantu membangunnya ya, Pak ya. Waduh, itu gotong royongnya sampai ke desainnya, sampai ke modelnya, dan itu ya memang menurut saya memang Gus Ibrahim ini terutama ini memang ahli tahu di desain, punya keahlian khot, punya keahlian kaligrafi, dan di seni rupanya lebih kuat. Kalau Gus Faiz ini kan lebih ke seni sastra, tulis menulis, bikin puisi dan sebagainya. Iya, betul. Ya memang itulah indahnya di situ. Masing-masing punya bakat lain yang berbeda satu dengan yang lain. Jadi saling melengkapi ya. Saling melengkapi, betul. Perbedaan itu jadi melengkapi ya, Pak. Tidak malah meregangkan, menjauhkan, tapi saling melengkapi. Dan apa ya? Setinggi apapun dalam keluarga itu yang saya lihat tidak pernah ada yang saling merendahkan. Artinya meskipun Gus Ibrahim terkenal sampai keluar daerah, tapi setiap ada sesuatu tetap minta restu dari Gus Najid sebagai kakak senior. Tidak pernah terus harus sendiri, nggak pernah. Nah, itu yang dicontoh oleh masyarakat seperti itu. Nah, sama saudara tua itu memang harus hormat. Dan itu menjadi semacam apa ya, pelajaran yang langsung dilihat oleh masyarakat. Jadi ini ya, Pak, membuktikan bahwa yang disampaikan itu tidak hanya sekedar disampaikan, jadi dilakukan sehingga masyarakat juga bisa meniru. Itu sifat yang baik. Kita tiru yang kayak gitu, yang baik-baiknya kita tiru. Misalnya gini ya, ini contoh kecil. Misalnya sekarang kan imam masjid itu kan Gus Najid. Gus Najid imam di sini, di pengimaman, tempat imam. Suatu ketika Gus Najid berhalangan, tidak bisa ngimami. Terus diwakili Gus Ibrahim. Gus Ibrahim sama sekali tidak berani menempati tempat imamnya Gus Najid. Tetap di tempat lain, di belakangnya, ada di sebelahnya jauh. Karena ini kan makomnya Gus Najid. Kan kita itu masyarakat kan jadi menilai, segitunya sama kakak itu tetap guru, kan gitu. Nah, itu yang menjadi masyarakat ini semakin terikat sama masyarakat kita ini. Selalu ada yang disegani, selalu ada yang ditakuti atau apa namanya. Makanya tadi saya bilang, meskipun masyarakat sini itu rusaknya kayak apa, meskipun masyarakat di sekitar itu pada amburadul kayak gitu, tapi alhamdulillah masyarakat Kauman ini masih kompak, masih rukun, tidak akan melakukan hal-hal yang
di luar ajaran agama. Atau kalau toh melakukan itu pasti tidak di sini. Di sini masih ada yang ditakuti, masih ada yang disegani. Tapi enggak apa ya kalau bahasa Jawanya pekewuh. Pekewuh. Masih pekewuh ya. Enggak enak gitulah kalau malam kita kok mau mabuk kok di kauman ini itu jelas Waduh, jelas nggak mungkin terjadi. Oke Pak, satu pertanyaan lagi ya Pak. Tadi membahas tentang yang moderasi beragama itu. Iya. Pak, selain Buddha dan Kristen, kira-kira ada agama lain nggak Pak? Budaya Kristen Islam itu di sini? Di sini ya kepercayaan apa itu kepercayaan pada Tuhan atau ada ini ada Pangestu, ada Sabto Dharma. Satu Dharma aliran kepercayaan itu loh. Tapi aliran kepercayaan kan bukan agama sebenarnya. Iya. Tapi itu masyarakat itu masih banyak sekarang yang memeluk itu. Ya mereka melakukan peribadatan dengan cara sendiri, dengan aturan sendiri. Tapi kan itu kan bukan agama. Ya dalam KTP memang Islam atau Kristen atau apa. Tapi cenderung syariat Islamnya malah tidak dijalankan, tapi menjalankan itu aliran kepercayaan itu. Itu di sekitar sini masih banyak, terutama yang sepuh-sepuh itu. Sudah sepuh-sepuh itu masih banyak. Nah, kalau menurut Pak Joko kira-kira antara ya kepercayaan atau agama-agama itu sama yang masyarakat di sini yang menganut Islam itu hubungannya bagaimana? Oh, hubungannya masih bagus. Hubungannya baik-baik saja dan tidak pernah ada gesekan. Artinya apa? Artinya kita sebagai orang-orang muslim pun hal itu masih kita hargai. Karena apa ya? Misalnya contoh kecil, kita masih ada kenduri, masih ada 3 hari, masih ada 7 hari. Itu bahwa Mbah Yai dulu ya tidak pernah melarang. Meskipun mungkin dari Islam yang lain mungkin wah itu kan budaya Hindu, itu kan budaya kejawen atau apa kan. Tapi sampai sekarang zaman Gus Najib, zaman Gus Baim, zaman Gus Wais itu ya tetap masih ada. Artinya kita masih juga melestarikan apa-apa yang sudah ditinggalkan nenek moyang kita, meskipun itu dalam tanda kutip mungkin bukan tinggalan Islam ya. Iya, Pak. Ya gitu. Jadi kayak nyadran, tahu nyadran ya? Pernah dengar? Pernah dengar nyadran tapi lupa lagi Pak budayanya tuh kayak apa? Nyadran itu kan sedekahan, makan bersama. Oh iya. Tapi dilaksanakan menjelang bulan Ramadan. Nah, itu nyadran itu di situ isinya berdoa untuk arwah-arwah yang sudah meninggal, doa bersama. Tapi di samping doa bersama itu kan terus ada makan, kita ada makan bersama. Itu juga masih. Iya. Bahkan kalau di sini malah dilaksanakan di masjid, diserah di masjid. Kalau di tempat-tempat lain itu mungkin di kuburan ya, di kuburan terus digelari tikar itu, terus pada berdoa bersama dipimpin oleh tokoh Islam, terus makan bersama. Di sini juga masih dilestarikan sama Mbah Yai, dan sampai putra-putra sekarang juga masih tidak itu sebagai kalau mungkin itu di Islam tidak ada, tapi itu masih dilaksanakan dan kita anggap itu sebagai sebuah bagian dari sedekah gitu kan, dari sehari sedekah. Iya, betul. Ya. Bukan kita melihat dari ritualnya, karena di situ ritualnya ya cuma berdoa kok, doa dipimpin oleh kiai kok. Kalau menurut saya ya itu masih baik. Dan masih ada beberapa kayak upacara pengantin, upacara pemberangkatan jenazah itu ya masih cara-cara yang dulu tuh nggak dirubah, nggak ada dirubah. Masya Allah. Gitu, ya. Oke Pak Joko, Masya Allah penjelasannya keren sekali. Saya juga jadi ngerti, saya jadi paham, jadi tahu juga, terutama banyak hal lah ya, mulai dari sejarah, terus pengaruh-pengaruh Mbah Yai juga, terus akhirnya setelah Mbah Yai meninggal itu perkembangan di sini bagaimana, sama masyarakatnya seperti apa gitu. Terima kasih banyak Pak Joko atas waktu dan penjelasannya. Oke teman-teman, di sini saya Hasna dan Pak Joko mengucapkan terima kasih banyak buat teman-teman yang sudah mendengarkan sampai akhir. Oke baik teman-teman, terima kasih banyak juga Pak Joko. Sama-sama ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.